Kalian udah pasti gak asing dengan fenomena Deathloop di Apollo, iya kan? Sebuah peristiwa di mana seorang bos mafia, main villain di JoJo Golden Wind, mengalami kematian yang tiada akhir akibat dari kemampuan stand evolusi milik Giorno Giovanna, Gold Experience Requiem. Memang, secara simpel Deathloop ini bisa disebut sebagai kematian yang berulang, tapi dari cara bagaimana fenomena Deathloop ini bisa terjadi, masih belum dijelaskan secara detail, baik di manga maupun di animenya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang Deathloop dari The Apollo. Bagaimana teknis dan penyebab dari Deathloop ini bisa terjadi? Kita akan bahas dari beberapa teori, dari petunjuk alur ceritanya. Pertama, mari kita kembali ke momen di mana Diavolo dikasih pukulan beruntun oleh Gold Experience Requiem. Di sini bukan hanya ratusan tinjuan yang dirasakan oleh Diavolo dan stand-nya, tapi tinjuan Life Energy, juga Return to Zero yang diterapkan setelahnya. Diavolo terlempar ke dalam sungai yang ada di dekatnya. Momen ini cukup ambigu karena Trish bertanya-tanya soal tubuh Diavolo yang menghilang dan tidak mengambang kembali di permukaan. Tapi kemudian kita bisa lihat kalau ternyata Diavolo itu emang ada di bawah air dan tidak mengambang di permukaan. Buktinya kita bisa lihat dari botol kaleng yang menjadi petunjuk kalau mereka dan Diavolo masih ada di satu sungai yang dimaksud dan waktunya masih sama. Faktanya, Diavolo bertahan dari 7 peg muda-muda dan dia masih hidup. Diavolo yang sedang dalam keadaan lemah secara perlahan naik dan masuk ke dalam gorong-gorong. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pecandu narkoboy yang secara cepat menusuk dadanya dengan pisau. Diavolo meronta-ronta, kemudian hilang kesadaran. Lalu scene berpindah ke ruangan otopsi. Kenapa ke ruangan otopsi? Itu karena saat ditusuk di gorong-gorong, Diavolo mengalami kematian untuk pertama kalinya. Kematiannya sangat ironi, mengingat Diavolo adalah seorang bos mafia yang jadi bandar narkoba juga. Dia ditusuk oleh orang yang memakai narkobanya sendiri. Kembali ke ruang otopsi. Kita tahu kalau Diavolo mati karena ditusuk. Dan di ruangan ini sebenarnya kita diperlihatkan dengan efek Return to Zero yang sudah aktif dan membawa jiwa Diavolo dari kematian sebelumnya. Kalau kita baca penjelasan Stan Gold Experience Requiem di manganya, ada sedikit penjelasan tentang Deathloop. Siapapun yang terkena kekuatan ini, kematiannya pun akan dibalikan ke 0 atau diundo itu teman-teman ya. Dan kematian ini akan terus berlanjut tanpa batas. Di luar penjelasan itu, kita tahu kalau setiap yang ditusuk oleh panah ini akan punya kemampuan Stan yang bisa memanipulasi jiwa. Diavolo mati saat berada di dalam gorong-gorong, dan saat itu juga Return to Zero aktif. Makanya, setelah itu jiwa Diavolo kembali ke dalam tubuhnya yang ada di ruangan otopsi. Dari mana saya tahu kalau itu adalah tubuh Diavolo? Dokter bedah ini sempat memberikan detail tentang tubuh yang mau diotopsinya. Tubuh itu milik seorang pria dewasa dengan usia sekitar 30-40 tahunan. Doppio atau Diavolo lahir pada tahun 1967 dan setting Golden Wind itu 2001. Artinya usia Diavolo sudah 34 tahun. Identitasnya tidak diketahui. Jelas, karena sebagai seorang bos mafia, identitas dari Diavolo tidak diketahui oleh publik. Dia mati 48-50 jam yang lalu. Udah 2 hari ya. Dia bukan mati karena tenggelam. Penyebab kematiannya adalah luka tusuk di ulu hati. Posisi ulu hati ada di sini ya teman-teman ya. Diavolo menerima tusukan di posisi yang sama. Dan terakhir, katanya ini bukan bunuh diri. Ya bukan, karena ini bekas tusukan orang lain. Karena kemampuan Return to Zero, jiwa Diavolo kembali ke tubuhnya. Tapi dengan kondisi yang sudah mati. Artinya dia sudah tidak punya kendali atas tubuhnya lagi. Kalaupun dia masih bisa ngomong dan lihat-lihat sekitar, itu mungkin karena gambaran dari jiwanya yang meronta-ronta. Diavolo di sini semacam kayak mati suri lagi ya. Uniknya, karena masih ada ikatan jiwa dengan tubuhnya ini, Diavolo masih bisa merasakan rasa sakit ketika organnya diambil. Setelah proses otopsi berjalan, Diavolo mati untuk kedua kalinya. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan scene Diavolo yang ada di pinggir jalan. Nah, di sini mulai ada perbedaan. Kalau sebelumnya Diavolo masih ada di tubuhnya sendiri, sekarang dia pindah ke tubuh orang lain yang ditakdirkan untuk mengalami kematian di detik-detik terakhirnya. Dengan kemampuan yang bisa memanipulasi jiwa, ditambah efek Return to Zero, ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Selain itu, kita tahu kalau Diavolo ini numpang di tubuh orang lain. Seperti saat dia dan Doppio berbagi satu tubuh. Saat dia dan Trish ada di tubuh Mista.
Kedua hal itu membuktikan kepada kita kalau jiwa Diapollo itu unik, karena bisa numpang di tubuh orang lain. Jadi, di scene ini kita melihat gambaran jiwa Diapollo yang ada di dalam tubuh orang lain. Kalaupun dia masih sempat untuk mengendalikan tubuh itu, takdir kematian sudah tidak bisa dihindari lagi. Akhirnya, Diapollo mengalami kematiannya yang ketiga. Tidak cukup sampai di sana, efek Return to Zero mengandu kematiannya lagi. Karena tubuh sebelumnya sudah tidak bisa ditempati lagi, jiwa Diapollo dibawa pindah ke dalam tubuh orang yang berbeda. Tapi sama, bakal mati ya. Nah, di momen kematian yang satu ini, cukup misterius ya. Karena cuma ada bocil, bawa boneka. Tapi kalau teman-teman perhatikan, dari ucapan bocil ini, sepertinya tubuh orang yang dimasuki Diapollo ini habis diracuni ya. Kalau enggak ya mental illness ya. Terus jatuh ke jurang. Jangan-jangan Loli ini adalah seorang psikopat. Tapi kita udah bisa tebak kalau Diapollo bakal mati lagi untuk keempat kalinya. Oke guys, sekarang kita simpulkan saja teori yang barusan ya. Secara teknis, Deathloop ini awalnya tercipta dari efek Return to Zero. Kemudian, efeknya diperkuat dengan manipulasi jiwa, ditambah keunikan jiwa Diapollo juga yang bisa numpang di tubuh orang lain. Fenomena Deathloop ini seperti mengandu kematian setelah itu terjadi. Dan yang diandu ini adalah takdir kematian Diapollo. Jadi, setelah mati, jiwa Diapollo akan kembali ke tubuhnya. Tapi, karena tubuh sebelumnya sudah tidak bisa ditempati lagi, jiwa itu akan berpindah-pindah ke tubuh orang lain yang ditakdirkan untuk mati. Siklus ini akan terus terulang selama masih ada orang yang akan mati di dunia ini. Di dunia JoJo ya. Alright, kita lanjut lagi ke teori yang kedua. Nah, yang ini beda ya. Tapi lebih simpel teman-teman ya. Setelah Diapollo mati ditusuk oleh orang ini, Diapollo kini dialihkan ke dimensi yang berbeda. Nah, dimensi ini mirip-mirip dengan dimensi King Crimson, di mana hanya stand itu saja yang berkuasa. Nah, di dimensi ini hanya Gold Experience Requiem yang berkuasa. Bentuk dimensinya mirip dengan dunia nyata. Ini kayak realitas lain lagi ya teman-teman ya. Dan di dalam dimensi inilah Diapollo terjebak dalam beragam kematian akibat kemampuan Return to Zero. Petunjuk dari teori ini adalah saat kita diperlihatkan dengan scene ruangan di otopsi ini. Kita tahu kalau mayat tubuh yang sedang diotopsi itu punya ciri-ciri Diapollo ya. Berikut kronologi kematiannya digorong-gorong. Yang jadi petunjuk dari teori ini adalah jangka waktu saat tubuh ini ditemukan. Itu 2 hari lebih ya. Sedangkan di scene berikutnya, Giorno dan kawan-kawan masih di jembatan. Artinya beda waktu. Dan tidak ada time skip di alur ceritanya. Kalau dia bisa pindah waktu secara instan di waktu yang berbeda, artinya Diapollo sudah tidak ada di dunia nyata. Nah, kemudian kita diperlihatkan dengan scene yang ada di pinggir jalan ini ya. Yang kemungkinan itu memang tubuh Diapollo, dan itu memang Diapollo ya. Artinya, dia dialihkan lagi ke tragedi kematian yang lain. Dan begitu pula seterusnya. Dari kesimpulan teori kedua ini, ya cukup simpel ya. Kita hanya perlu bilang, kalau setelah Diapollo terkena efek Return to Zero, dia dikirim ke dimensi ciptaan Gold Experience Requiem yang dibuat khusus untuk Deathloop-nya. Dan di dalam dimensi ini juga, Diapollo tidak bisa mencapai kenyataan bahwa dia itu mati beneran ya. Jadi, harus terus mengalami kematian. Tapi balik hidup. Hidup mati, kayak gitu. Makanya, Chris bilang kalau dia masih bisa merasakan Diapollo yang masih hidup. Hidup mati. Ya, so, teori mana yang menurut kalian lebih cocok? Kalau kalian punya teori sendiri juga, silahkan komentar di bawah, oke? See you on the next video.